Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel Japi Story. Pada konten terbaru kali ini saya ingin membahas laga Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga 2026. Dan Indonesia sedang dalam keadaan beban mental yang sangat begitu berat karena imbas kekalahan melawan Australia kemarin. Dan di laga melawan Bahrain nanti, meskipun kita tampil di hadapan pendukung sendiri, tapi tetap beban mental para pemain tim nasional Indonesia itu akan sangat berat. Karena kita harus memenangkan pertandingan dan Bahrain bukanlah lawan yang mudah untuk kita kalahkan. Dan pada konten kali ini saya sudah membuat riset hasil dari pertandingan Indonesia melawan Australia kemarin. Dan ini akan sangat penting untuk diperbaiki di laga melawan Bahrain. Namun sebelum saya lanjutkan, kembali saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Oke, saya mulai dari yang pertama, yaitu Patrick Kluivert itu harus merombak komposisi pemain belakang. Karena di laga melawan Australia kemarin, lini pertahanan kita itu sangat begitu rapuh, ya, mudah terkena counter, lalu juga minim koordinasi. Karena kan di laga melawan Australia, serangan Indonesia itu selalu dimulai dari lini belakang. Artinya proses build up yang dilakukan kemarin melawan Australia itu ketika mendapatkan tekanan itu langsung panik. Nah, ketika panik itu mendapatkan celah untuk pemain Australia dalam menyusun serangan counter attack. Nah, sayangnya counter attack yang dilakukan oleh pemain Australia kemarin itu gagal diantisipasi oleh pemain dari lini belakang tim nasional Indonesia, sehingga gol kedua kalau nggak salah tuh yang sangat fatal sekali, Jai Ides dan Mes Hilgers itu minim koordinasi, kan, mau di offsetkan atau seperti apa gitu ya kelihatannya. Nah, sehingga pemain depan dari Australia itu terhindar dari jebakan posisi offset dan mampu mencetak gol kedua. Nah, ini melawan Bahrain pun harus diperbaiki karena Bahrain pun kalau nggak salah itu punya pemain cepat di belakang atau di depan. Nah, jadi Patrick Kluivert harus jeli melihat itu dan ini harus segera diselesaikan agar kita bisa tampil lebih tenang lagi, karena kalau lini belakang itu tenang maka akan sangat memberikan memberikan kesejukan untuk pemain-pemain yang lainnya agar mampu konsentrasi dalam membongkar pertahanan lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, lini tengah ini kurang kreatif. Di tengah kemarin itu ada Nathan Choaon, ya, Tom Haye dan Dean James. Nah, ketiga pemain ini menurut saya itu kurang begitu kreatif. Oke lah, Dean James menurut saya masih oke. Dia beberapa kali melakukan antisipasi dan pergerakan yang sangat begitu berbahaya. Tom Haye ya mampu memberikan umpan-umpan yang sangat begitu akurat juga kemarin. Namun problemnya adalah di posisi Nathan Choaon. Nathan Choaon di gol ketiga gitu ya, kalau nggak salah yang dicetak oleh si kumis lele itu gitu ya, pemain Australia yang berkumis dan gondrong. Nathan Choaon kurang sigap ya dalam mengawal pemain tersebut, sehingga posisi-posisi bola yang muncul dalam situasi second ball itu tidak terantisipasi dengan begitu baik. Padahal itu adalah tugasnya Nathan Choaon. Ketika pemain belakang fokus dengan man-to-man marking, nah itu Nathan Choaon itu harus sigap gitu ya, melihat situasi dan membantu dan sebisa mungkin menetralisir ancaman yang serius di lini pertahanan di tim nasional Indonesia. Bahkan bukan itu saja, ya, ketika melakukan proses build up serangan ke depan, Nathan Choaon beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut saya ini sangat begitu mendasar, seperti kesalahan passing, kesalahan pergerakan, ya, kesalahan membaca pergerakan lawan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini sangat amat begitu vital untuk segera diselesaikan oleh Patrick Kluivert, ya, dan bisa saja gitu ya memainkan Ricky Kambuaya, di sana ada Joey Pelopesi, juga bisa disimpan di sana, lalu ada Ipar Jenner. Nah, di dalam sesi latihan ini menurut saya harus segera disimulasikan gitu ya, bagaimana caranya pemain gelandang bertahan ini mampu berkonsentrasi dan memberikan efek yang begitu signifikan dan bisa secara box to box ya bisa membantu serangan untuk kemenangan tim nasional Indonesia melawan Bahrain nanti. Yang ketiga yaitu harus diantisipasi bola-bola mati. Lihat saja, 2 gol itu tercipta dari proses bola mati yang diawal dari tendangan pojok. Ini sangat begitu mudah sekali gitu ya untuk kebobolan dari posisi tersebut. Padahal kita pun punya pemain-pemain jangkung, ya, punya pemain yang memang bisa berduel lah di udara. Namun ini sayang sekali, yang memang yang menjadi permasalahannya adalah man to man marking ini kurang sekali. Ya kan? Jadi nanti di laga melawan Bahrain, Patrick Kluivert ini harus menginstruksikan siapa harus menjaga siapa, ya, si A harus menjaga siapa, si B harus menjaga siapa. Ini agar ketika proses seperti ini semua orang dari Bahrain itu bisa terkawal dan bisa gagal dalam melakukan peluang yang bersumber dari tendangan pojok. Karena Bahrain pun itu punya
atau punya pemain-pemain yang memang bisa cukup diandalkan dalam urusan bola-bola mati dan umpan lambung. Nah, yang keempat ini problemnya ada di lini depan atau lini serang dari tim nasional Indonesia. Kemarin di laga melawan Australia, Patrick Kluivert menurunkan 3 pemain untuk mengisi posisi lini serang di tim nasional Indonesia. Yang pertama ada Ole Romeni, yang kedua adalah Rafael Struijk, dan yang ketiga ada Marcelino Ferdinand. Nah, hasil yang memang mereka dapatkan itu kurang begitu memuaskan karena dalam beberapa kesempatan juga mereka ini gagal mengeksekusi sebuah peluang dan koordinasinya ini sangat begitu minim. Nah, bisa dicoba di laga melawan Bahrain nanti itu dengan memainkan Ragnar terlebih dahulu ya, karena Ragnar sudah terbebas dari hukuman akumulasi kartu kuning. Lalu juga Eliano Reinders, karena di laga melawan Australia Eliano Reinders meskipun tampil sebagai pemain pengganti itu mampu memberikan efek yang sangat begitu berpengaruh untuk kelancaran serangan dari tim nasional Indonesia, apalagi ketika kemarin dikombinasikan dengan Kevin Dix dan Ole Romeni, ini kelihatan progresnya. Nah, bisa juga di laga melawan nanti menampilkan Ragnar yang sangat begitu full power gitu ya, dalam menyerang, lalu juga Ole Romeni yang memang punya skill dalam eksekusi bola, dan Eliano yang punya akselerasi yang sangat begitu baik di kotak penalti lawan. Ini bisa dikombinasikan di laga melawan Bahrain nanti. Lalu tentunya kita sebagai supporter tim nasional Indonesia ya, meskipun kita ketika kalah kita sangat begitu kurang begitu enak hati gitu ya, tetapi tentunya kita sangat begitu mendoakan, kita sangat begitu mensupport apapun yang dilakukan oleh tim pelatih tim nasional Indonesia dan pemain tim nasional Indonesia untuk melawan Bahrain nanti. Semoga diberikan kelancaran dan impian kita, cita-cita kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini bisa terwujud, karena menurut saya inilah momentum yang sangat tepat ya untuk kita lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga saja tim pelatih dan pemain tim nasional Indonesia ini semuanya diberikan kesehatan ya, diberikan kekuatan untuk mampu membawa beban berat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.